Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi di program Receh. Receh yang bukan sembarang receh, karena receh di sini adalah ruang oceh Umar Ruseno. Seperti biasa, aku selalu mendoakan agar kita semua selalu mendapatkan kesehatan, kelimpahan kesejahteraan. Namun jangan lupa untuk bersyukur, tetap semangat dan selalu berbahagia apapun keadaannya. Sedulurku pecinta channel Umar Ruseno, di antara kalian pasti sudah sering mendengar nama tokoh ini. Dia adalah seorang ahli apoteker dan seorang ahli astrologi. Namun beliau ini lebih dikenal di seantero dunia ini, hampir seluruh masyarakat dunia ini mengenalnya sebagai seorang peramal. Dia ini seseorang yang berasal dari Perancis, hidupnya beberapa ratus tahun silam, di tahun 1503. Siapakah dia ini? Ya, benar. Beliau adalah Nostradamus. Bapak Nostradamus ini notabene adalah seorang dokter dan juga seorang ahli apoteker. Namun dia juga seorang astrologi, yaitu ilmu perbintangan, di mana dia bisa membaca bintang-bintang untuk melihat kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Nah, si Bapak Nostradamus ini terkenal dengan karyanya berupa buku yang berjudul Les Properties, yaitu sebuah buku yang berisi tentang sajak, tentang puisi yang terdiri dari 4 baris, di mana konon menurut masyarakat dunia isi dari Les Properties itu berupa kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di antara ramalannya yang terkenal dan menjadi kenyataan itu adalah sebuah syair yang berbunyi seperti ini. Ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya lur. Singa muda akan mengatasi yang lebih tua pada medan perang dalam pertempuran tunggal. Dia akan menembus matanya melalui sangkar emas. 2 luka membuat 1, maka ia meninggal dalam kematian yang kejam. Dan lur, syair yang tadi itu dikait-kaitkan dengan kematian tragis yang dialami oleh Raja Henry II. Beliau adalah seorang raja di Perancis. Nah, Raja Henry II ini memang menyimbolkan dirinya dengan singa muda karena dia sering memakai kalung yang berlogokan, yang bergambar singa gitu lur. Nah, Henry II ini mati pada saat bertempur dengan Gabriel. Gabriel ini usianya 6 tahun lebih muda daripada Raja Henry II, di mana mata tombak si Gabriel ini mengenai mata dan pelipis dari Raja Henry, sehingga Raja Henry mengalami kritis dengan kesakitan yang sangat parah, dengan sangat pedih selama 11 hari sebelum ajal menjemputnya gitu. Lalu ada lagi nih lur, syair dari buku Les Properties itu yang dihubung-hubungkan dengan kemunculan Adolf Hitler. Kalian pasti tahu dong, Adolf Hitler ini adalah pimpinan tertinggi dari Nazi. Nah, dikatakan dalam syair itu kurang lebih seperti ini. Kelak akan muncul seorang bayi dari keluarga miskin atau keluarga biasa-biasa aja dari pedalaman Eropa Barat, di mana nanti bayi itu akan memiliki banyak pasukan karena kemampuannya berbicara. Dan Adolf Hitler ini memang lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dia lahir di Austria, pedalaman Eropa Barat. Nah, Adolf Hitler ini adalah pemuda biasa, namun karena dia jago pidato, dia jago orasi, dia jago berbicara, maka dia bisa mempunyai pasukan yang besar hingga dia bisa mendirikan Nazi, hingga dialah pencetus pecahnya Perang Dunia Kedua. Dan tadi itu baru beberapa kejadian saja lur, kejadian-kejadian besar dunia gitu ya lur. Sementara kabarnya di dalam buku Les Properties itu ada sekitar 6.900-an lebih gitu sajak atau syair yang dipercaya berisi ramalan-ramalan. Nah, kemudian karena kita nih sudah sampai di penghujung tahun 2021 dan akan masuk ke tahun 2022, maka banyak yang memprediksi ramalan-ramalan dari buku Les Properties karangan Nostradamus itu akan terjadi nanti di tahun 2022. Tapi aku udah baca, serem banget sih.
ramalan-ramalannya. Apa saja ramalan-ramalan dari Nostradamus itu yang diprediksi akan terjadi di tahun 2022 ini? Yuk sama-sama kita lihat. Nomor 1, hujan asteroid akan menghujani bumi. Bunyi syairnya seperti ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya Lur. Sangat dekat dengan Auch, Lector, dan Miranda. Api besar akan turun dari langit selama 3 malam. Penyebabnya akan tampak mencengangkan sekaligus menakjubkan. Sebentar lagi akan terjadi gempa. Dari kutipan syair yang kubacakan tadi diartikan akan datangnya hujan asteroid yang akan menghantam planet bumi. Dan batu asteroid yang akan menghantam bumi nanti itu ukurannya nggak main-main Lur. Itu ukuran batu yang sangat besar banget Lur. Dan jika batu asteroid yang besar itu jatuh ke laut, maka diperkirakan akan terjadi tsunami besar karena batu itu akan mengganggu kestabilan laut dan membuat air laut bergelombang hingga mencapai daratan. Nggak kebayang kerusakan seperti apa hanya selain terjadi, ya. Tsunami besar yang menghantam daratan saja, tapi atmosfer kita udah bolong Lur ya. Kalau udah bolong gitu maka akan terjadi asteroid susulan gitu ya, masuk ke dalam bumi. Mudah-mudahan nggak terjadi ya Allah. Lalu yang kedua, ledakan di Laut Mediterania. 5 dan 40 derajat langit akan terbakar. Api mendekat ke kota baru. Api besar yang tersebar akan meledak ketika Norman akan diuji. Untuk kutipan syair yang tadi aku bacakan itu Lur, diartikan akan terjadi ledakan nuklir yang begitu hebatnya di Laut Mediterania. Lur pasti masih ingat dong ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom nuklir. Yang terjadi adalah Hiroshima dan Nagasaki itu hampir punah semua makhluk yang ada di kota itu. Dan kalaupun masih hidup, itu hidup dengan cacat karena pengaruh radiasi dari nuklir tersebut. Itu terjadi di tahun 1945. Nah nanti kalau 2022 otomatis kan itu bom udah makin canggih ya Lur. Nuklirnya juga mungkin lebih dahsyat daripada nuklir yang tahun 1945 ya kan. Nah kebayang nggak kalau nuklir itu sampai meledak gitu ya, kejadian apa yang akan menimpa penduduk masyarakat atau negara-negara kota-kota di sekitar Laut Mediterania tersebut ya. Dan kerusakan seperti apa dong? Wow, merinding. Lalu yang ketiga, 3 hari dalam kegelapan. Akibat dari ledakan nuklir tersebut diramalkan 3 malam dunia berada dalam kegelapan. Dan gak main-main Lur, dikatakan bom nuklir yang tadi itu menyebabkan perubahan iklim dan pergeseran poros bumi. Selain itu, akibat dari ledakan bom nuklir tadi itu juga menyebabkan gelombang radio ini akan terganggu sehingga listrik dunia ini akan padam. Bumi akan dalam keadaan gelap gulita, gak ada listrik, gak ada internet, gak ada fasilitas teknologi lainnya. Benar-benar tidak ada kenyamanan di dalam bumi saat itu. Bahkan dikatakan oleh Nostradamus bahwa ada beberapa negara yang akan lenyap dan setengah populasi manusia di bumi ini akan menghilang. Bagaimana komentar kalian Lur? Please tulis komentar kalian di bawah. Dan yang keempat masih bom nuklir, yaitu bom nuklir yang meledak tadi itu akan menghancurkan. Selama 40 tahun pelangi tidak akan muncul. Selama 40 tahun itu akan terlihat setiap hari. Tanah yang gersang akan semakin kering dan banjir besar ketika itu akan terlihat. Dari syair yang kubacakan tadi diartikan akan terjadi perubahan iklim di bumi selama 40 tahun. Akibat dari ledakan bom nuklir yang sangat dahsyat itu menyebabkan pergeseran poros bumi. Nah kalau poros bumi ini terjadi pergeseran maka akan terjadi perubahan iklim di bumi ini. Sehingga mengakibatkan tanah di bumi menjadi kering kerontang, gersang. Lalu kadang-kadang terjadi banjir bandang. Lalu terjadilah kelaparan di mana-mana. Bila situasi itu terjadi, bisa jadi para petani ini panen tidak untuk dijual hasilnya, tetapi untuk dikonsumsi sendiri. Karena di situasi seperti itu, uang mungkin sudah tidak ada nilainya. Orang lebih memilih menyimpan barang, beras, tepung, jagung, dan hasil bumi lainnya ketimbang uang. Jadi uang kita bawa kemana-mana,
bisa jadi nggak laku. Lalu yang kelima atau yang terakhir, mata uang dolar Amerika akan runtuh. Salinan emas dan perak meningkat, yang setelah dicuri dibuang ke danau. Pada penemuan bahwa semua habis dan dihamburkan oleh hutang, semua skrip dan ikatan akan dihapus. Nah, kalau dari syair yang kubacakan tadi itu, diartikan nanti di tahun 2022 inflasi akan lepas kendali dan dolar Amerika Serikat akan runtuh. Sementara emas, perak, dan bitcoin dianggap investasi yang lebih bagus daripada uang. Nah, itu tadi lur 5 ramalan Nostradamus yang tertulis dalam buku Les Properties tahun 1555. Dan bagaimana, apakah kalian percaya? Jangan percaya pada ramalan apapun, bila itu akan membuat hidupmu tidak tenang. Kalau ramalan membuatmu gelisah, membuatmu takut, dan membuat hidupmu menjadi tidak tenang, jangan pernah percaya pada ramalan apapun. Ramalan itu cukup kita ketahui saja untuk meningkatkan kewaspadaan kita, untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tingkatkan ibadah kita sesuai dengan keyakinan agama kalian masing-masing. Anggap saja melalui ramalan-ramalan itu kita sedang diingatkan hakikat penciptaan manusia di dunia ini. Manusia diciptakan tidak lain dan tidak bukan sebagai khalifah di muka bumi ini untuk merawat dan menjaga alam semesta, juga untuk beribadat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manakala ada ramalan-ramalan yang mengingatkan kita, semoga itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Pencipta. Karena memang dunia ini sudah tua. Kita semua yang beragama meyakini pasti akan ada hari akhir. Hari di mana bumi akan hancur, yang disebut dengan kiamat. Tapi datangnya tidak ada seorang pun yang tahu. Namun tanda-tanda datangnya hari kiamat itu jelas tertulis dalam kitab-kitab agama. Jadi kita ambil hikmahnya saja ya lur, ramalan yang tadi kita bahas ini yaitu ramalan Nostradamus sebagai peringatan buat kita. Oke dulur-dulurku semuanya, kiranya ramalan-ramalan tadi itu bisa kita jadikan peringatan bagi diri kita sendiri untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Kita selalu bermohon perlindungan kepadanya agar selamat hidup kita di dunia maupun di kampung akhirat nanti. Aku ucapkan terima kasih loh bagi kalian yang telah meluangkan waktu menonton video ini sampai akhir. Bagi sedulur-dulurku yang baru saja datang ke channel ini dan belum subscribe channel ini, monggo di subscribe dulu dan jangan lupa untuk dibunyikan loncengnya agar sedulur semua mendapatkan informasi atau video terbaru dari channel Umaruseno. Dan aku ucapkan terima kasih untuk like, untuk komen positifnya, dan untuk yang men-share video ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Aku Umaruseno, salam receh.